Kancil yang cerdik, kisah dari hutan Jawa. Pada suatu hari yang cerah di sebuah hutan yang hijau dan asri di Jawa Tengah, hiduplah seorang kancil kecil bernama Kancil. Walaupun tubuhnya kecil dan terlihat lemah, Kancil dikenal oleh seluruh penghuni hutan sebagai hewan yang cerdik dan pandai. Semua penghuni hutan, mulai dari gajah yang besar hingga semut yang kecil, menghormati kecerdasan Kancil. Kancil selalu punya cara untuk keluar dari masalah, meskipun seringkali ia dihadapkan dengan situasi yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Pada hari itu, petualangan baru menanti Kancil. Sebuah petualangan yang akan menguji kecerdikannya seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Suatu pagi, ketika embun masih menetes di dedaunan, Kancil berjalan menyusuri tepi sungai. Matahari pagi yang hangat menyinari bulu-bulu halusnya dan ia menikmati aroma segar hutan. Tanpa disadari, Kancil tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah di sekitarnya. Ia segera menghentikan langkahnya dan mendengarkan dengan seksama. Ada apa ini? Ternyata suara itu berasal dari segerombolan hewan besar yang sedang berlari ke arahnya. Mereka adalah sekelompok gajah yang panik. Kancil segera menyadari ada sesuatu yang salah. Hai Kancil, lari, ada manusia yang datang ke hutan ini. Salah satu gajah sambil berlari melewatinya. Kancil tetap tenang, walaupun hatinya mulai gelisah. Ia tahu bahwa manusia seringkali membawa masalah bagi para penghuni hutan. Tanpa berpikir dua kali, Kancil segera mencari tempat berlindung. Ia berlari menuju ke sebuah gua kecil di dekat sungai yang sering dijadikan tempat beristirahat. Di dalam gua, Kancil merenung, memikirkan apa yang harus dilakukan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada cara yang bisa menghentikan manusia ini. Setelah beberapa saat, Kancil keluar dari gua dan berjalan menuju arah di mana suara-suara itu berasal. Ia melangkah hati-hati agar tidak menarik perhatian siapapun. Setelah berjalan cukup jauh, Kancil akhirnya melihat beberapa manusia yang sedang menebang pohon-pohon besar di hutan. Hatinya terasa sedih melihat pohon-pohon yang selama ini menjadi rumah bagi banyak hewan tumbang satu persatu. Namun Kancil tahu ia harus tetap berpikir jernih dan mencari cara untuk menghentikan mereka. Di tengah pengamatan itu, Kancil mendengar suara lain yang datang dari sisi lain hutan. Kali ini suara itu terdengar lebih halus, seperti suara air yang mengalir, namun lebih keras dan berirama. Kancil penasaran dan memutuskan untuk mengikuti suara itu. Setelah berjalan beberapa menit, Kancil sampai di sebuah kolam yang tersembunyi di dalam hutan. Di sana ia melihat sekelompok buaya yang sedang berkumpul. Mereka tampak sedang berbincang dengan serius dan Kancil merasa ini adalah kesempatan untuk mencari bantuan. Hai kalian semua, sapa Kancil dengan suara lantang menarik perhatian para buaya. Salah satu buaya yang paling besar dan tampak sebagai pemimpin kelompok menoleh dan memandang Kancil dengan tatapan tajam. Apa yang kamu lakukan di sini, Kancil? Bukankah kau tahu bahwa tempat ini bukan untuk hewan kecil sepertimu?
Kancil yang sudah terbiasa dengan tatapan dan ancaman seperti itu tetap tenang. Aku mendengar ada manusia datang ke hutan kita dan menebang pohon-pohon. Mereka merusak tempat tinggal kita. Aku datang ke sini untuk meminta bantuan kalian. Para buaya saling berpandangan tampak ragu. Mengapa kami harus membantu? Apa untungnya bagi kami? Kancil tersenyum tipis, sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. Jika hutan ini hancur, kalian juga akan kehilangan tempat tinggal kalian. Tidak akan ada lagi mangsa yang akan datang ke kolam ini untuk minum air. Pada akhirnya, kita semua akan kehilangan jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang. Kata-kata Kancil membuat para buaya berpikir. Mereka tahu Kancil ada benarnya. Pemimpin buaya setelah beberapa saat berpikir akhirnya berkata, "Baiklah Kancil, kami akan membantu, tapi bagaimana rencanamu?" Kancil merasa lega mendengar keputusan itu. Ia kemudian menjelaskan rencananya dengan detail kepada para buaya. Kita harus menakut-nakuti manusia itu agar mereka meninggalkan hutan ini. Kita akan membuat mereka berpikir bahwa hutan ini tertutup dan berbahaya. Para buaya setuju dengan rencana itu dan segera mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kancil. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, Kancil dan para buaya sudah bersiap di tempat masing-masing. Para manusia kembali datang ke hutan dengan membawa peralatan mereka, siap untuk melanjutkan penebangan pohon. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat mereka mendekati kolam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam air. Para buaya sesuai rencana mulai muncul satu persatu dari dalam kolam dengan tatapan mengancam dan gigi-gigi tajam yang terlihat jelas. Salah satu manusia yang tampaknya adalah pemimpin mereka berkata, "Apa ini? Mengapa tiba-tiba banyak buaya di sini?" Para pekerja lain mulai panik dan sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, salah satu buaya besar mengeluarkan suara raungan yang memetakkan telinga. Manusia-manusia itu mulai ketakutan dan mundur perlahan. Di tengah kepanikan itu, Kancil muncul dari balik semak-semak. Ia berpura-pura ketakutan dan berlari ke arah manusia-manusia itu. "Lari, lari! Hutan ini tertutup. Semua hewan di sini sudah dikuasai oleh roh-roh jahat. Jika kalian tidak pergi sekarang, kalian tidak akan pernah bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup." Mendengar teriakan Kancil, para manusia menjadi semakin panik. Mereka mulai berlarian meninggalkan peralatan mereka dan berlari ke arah desa di tepi hutan. Kancil tersenyum puas melihat rencananya berhasil. Ia tahu bahwa manusia-manusia itu tidak akan kembali lagi ke hutan dalam waktu dekat. Setelah para manusia pergi, Kancil kembali ke kolam dan bertemu dengan para buaya. "Kerja bagus teman-teman, kalian berhasil menakut-nakuti mereka." Pemimpin buaya mengangguk. "Ini semua berkat rencanamu Kancil, kau memang cerdik. Kami beruntung memiliki sekutu seperti dirimu." Kancil tersenyum lebar, merasa senang bisa menyelamatkan hutan dan teman-temannya. "Ingat, kita harus terus menjaga hutan ini bersama-sama. Jika kita bekerja sama, tidak ada yang bisa merusak rumah kita." Para buaya setuju, dan sejak hari itu mereka menjadi teman yang akrab dengan Kancil. Hutan kembali tenang, dan para penghuni hutan bisa hidup dengan damai. Waktu berlalu,
dan cerita tentang kecerdikan kancil tersebar ke seluruh penjuru hutan. Semua hewan mengagumi keberanian dan kecerdasan kancil. Kancil meskipun kecil telah membuktikan bahwa dengan kecerdikan dan kerjasama, semua rintangan bisa diatasi. Dan begitulah kancil terus hidup dengan bahagia di hutan, selalu siap untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. Hutan pun menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua penghuninya berkat kecerdikan dan kebijaksanaan kancil. Cerita ini tidak hanya menjadi legenda di kalangan hewan, tetapi juga di kalangan manusia yang tinggal di sekitar hutan. Mereka percaya bahwa hutan itu dijaga oleh roh-roh yang kuat dan sejak saat itu tidak ada lagi manusia yang berani merusak hutan. Hingga kini nama kancil selalu diingat oleh seluruh penghuni hutan sebagai simbol kecerdikan dan keberanian. Mengajarkan kita bahwa ukuran bukanlah segalanya, dengan akal dan bijaksana kita bisa mengatasi tantangan apapun yang menghadang. Nah, begitulah cerita kancil dari hutan Jawa Tengah. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam legenda.